sebagai komisaris dia hanya melihat indikasi. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan ikut menikmati, kan patut kita duga begitu kalau dia tidak melakukan apa-apa. Ini cara berpikir Anda yang aneh. Ini kan patut cara pembiaran. Sorry. Saya ingin tanya, ada nggak komisaris BUMN yang pernah ngomong bahwa di lembaga tempat dia berpijak ini bobrok? Ada nggak? Cuma Ahok yang ngomong gitu. Dan Anda sekarang pengen nyerang Ahok. Kenapa? Karena Anda takut ini semua dibongkar. Iya kan? Tidak ada yang takut. Itulah gawat. Penggiringan opininya ngeri banget ini. Iya kan? Jadi Anda melihat ada unsur politis di sini. Kejaksaan di sini untuk membuka semua. Ini Pak Ahok. Tapi kan nggak bisa dibuka semua satu-satu dulu gitu loh. Ini satu saja belum selesai, mau membuka yang lain. Bagaimana logikanya? Hanya dia problemnya. Satu saja sudah. Satu dulu. Dia semakin menunjukkan ketakutannya kalau ini dibuka semua. Takut dibongkar yang lain. Kenapa? Jadi saya tengahi ya. Kenapa Anda takut dibongkar yang lain? Jangan salah. Nggak takut, kita itu tidak sama sekali pengen ini semua terbongkar. Pengen semua ini Pertamina bersih-bersih. Ya kan? Selama puluhan tahun Pertamina itu bobrok. Dan jelas zaman pemerintahan sekarang baru dibuka semua. Kok dibilang kita yang takut, kan aneh cara berpikirnya. Nah itu dia. Makanya cara berpikirnya itu spiritnya kita pengen buka semua. Tapi kenapa Ahok jadi ngomong jadi takut-takut seperti itu? Kalau Anda sebagai penguasa pingin memberantas korupsi, maka siapapun yang punya niat memberantas korupsi harus didukung. Rangkul dia sebagai teman. Ayo. Ahok harus didukung. Tapi caranya yang dalam tepat. konteks itu Ahok adalah orang yang menyediakan dirinya untuk memberesin seluruh problem di Pertamina. Kalau Anda mau memojokkan, jadi pertanyaan besar. Rangkullah orang ini. Pertanyaan saya, bukankah dulu juga Ahok kawannya Anda, Bang Yuryawan? Jadi begini, Pak Arif, kita kan melihat ada waktunya, ya kan? Sekarang Ahok ini nggak perlu berbicara terlalu keras, gitu loh. Jangan meludah ke atas yang akan menimpa mukanya sendiri, gitu loh. Ada waktunya di saat proses persidangan, nanti kejaksaan juga pasti akan panggil ke orang dia sebagai komisaris utama di Pertamina. Jadi mengetahui? Pasti mengetahui dong, iya kan? Kemudian ada dirutnya juga, dan kita tahulah afiliasi partai mana dirut dan komut ini waktu mereka menjabat waktu itu kan? Publik bisa melihat. Ini kawan ini selalu bicara tentang partai. Saya pikir pemahamannya tentang persoalan yang ada jauh. Jadi dia selalu mempolitisasi masalah di Pertamina. Ini kita berbicara fakta. Jangan takut juga gitu loh. Ini kita berbicara fakta. Jadi ujungnya kita mengada-ada di sini. Kalau Anda mau jadi yang khawatir ini siapa? Yang khawatir siapa gitu loh. Yang khawatir dia kan? Saya tidak khawatir sama sekali. Saya berdiri di sini mendukung Ahok membongkar apa yang ada. Tetapi kalau Anda mencegah Ahok dan Ferdinand satu partai dan dia khawatir gitu loh. Kita tidak khawatir. Kita tangkap dia khawatir. PDI Perjuangan tidak pernah membongkar kasus korupsi ini dibongkar. Saya tegaskan. PDI Perjuangan tidak pernah membongkar kasus ini dibongkar. Dan kita pasti akan mendukung itu, Bang. Kalau Anda mendukung, kenapa mencegah Ahok? Ada waktunya. Logika kamu di mana? Ada waktunya kapan? Logika kamu sesat. Jangan kau sesatkan ini anak muda ini. Ada waktunya. Kalau Anda mau sekarang dia punya seperti apa tujuannya? Hanya bikin gaduh di Republik ini, Pak. Justru memberantas korupsi itu harus gaduh. Kejaksaan sudah menetapkan tersangka. Apa lagi, Bos? Sudah ditetapkan tersangka. Iya, gaduhnya belakangan. Gaduhnya belakangan. Supaya ini lebih terbuka. Bukan. Ada waktunya dia nanti akan dipanggil gitu loh. Ada waktunya terus dia diam-diam aja begitu. Emang tinggal dilihat aja. Tinggal dilihat saja nanti. Anda berdiri sendiri mau jawab. Tetapi intinya bahwa tinggal kita lihat nanti siapa. Di balik inti dari pemain lama ini yang akan terpongkeng lagi setelah ini kan. Kita lihat. Bang Eko, kita lihat kalau dibuka semua silakan gitu loh. Apakah di sini kita sangat mendukung unsur politisnya dan apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengungkap skandal korupsi di Pertamina? Masyarakat tuh nggak peduli yang jadi pahlawan siapa, yang jadi penjahat siapa dari partai mana, nggak peduli. Kepedulian masyarakat habisi para koruptor. Itu. Begitu. Nggak peduli. Jadi ya sorry ya, ketika ada memframing ini kader ini, Anda tuh jorok dalam melihat persoalan ini, seolah-olah ini dikategorikan ini partai ini partai ini. Jangan semua ditarik-tarik dalam konteks itu. Makanya kita bilang di awal, masyarakat silakan dibuka. Makanya sebentar. Yang apalagi dibutuhkan PSI masyarakat adalah itu begitu sebagai partai anti korupsi begitu loh. Anti korupsi bagaimana? Yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana korupsi ini habis. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks Pertamina bukan cuma sekedar menangkap koruptornya. Kenapa? Karena kasus Patra Niaga ini itu kan satu nafas atau sejenis dengan kasus Petral kemarin. Soal impor BBM, kemudian dapat margin dari situ, dapat rente dari situ. Sekarang kan kejadiannya kayak gitu. Kenapa dua kejadian yang sama berulang padahal Petral sudah dibubarkan? Karena tata kelolanya tidak diubah. Kalau tata kelolanya tidak diubah, besok kita akan ketemu kasus yang sama lagi. Kalau gini, cara berpikirnya yang aneh, maling akan berpikir bahwa setiap reaksi orang adalah maling. Gitu loh. Karena memang udah ada maling teriak maling itu kan biasa kan. Oleh karena itu menurut saya, kalau kita mau beresin problem ini, kita
justru Kejaksaan Agung itu menjadikan Ahok sebagai partner. Kenapa? Dia punya banyak informasi. Whistleblower tadi saya. Iya. Panggil dong secara hukum biar nggak kena undang-undang tadi Bang Ferdinand. Undang-undang 5, Panggil secara hukum sehingga ketika dia buka semua rahasia, dia juga ini jangan-jangan Bang Wiryawan nggak sepakat dipanggil kejaksaan, takutnya jadi panggung Ahok ya. Gitu loh. Sini soal panggung, jadi kita nggak penting lah soal panggung Ahok, panggung Pak Prabowo, panggung kejaksaan itu bukan bagian kita, nggak penting. Panggung 2019 korupsi sampai 2023 itu bukan waktu yang singkat. Ahok kenapa melakukan pembiaran ketika dia mengetahui, iya kan? Ahok sudah yang gini nih. Kalau dia tidak membiarkan, kenapa dia tidak bilang bahwa Ahok yang kira-kira bukan bisa memberhentikan itu? Anda bilang Ahok bukan Kejaksaan Agung, Ahok bukan aparat. Jadi kalau dia sebagai komisaris, Ahok fungsinya orang kuat waktu itu ya. Bukan orang kuat. Orang kuat waktu itu. Partainya PDIP kemarin di penjara.